Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang beragama Yahudi. Beliau lahir di Amerika Serikat, New York, bernama Michael Hart. Seorang fisikawan. Pada tahun 1975 beliau menulis sebuah buku. Buku yang beliau tulis berjudul 100 Ranking of the Most Influential in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh selama dunia ini terbentang. Tapi dalam bukunya, walaupun banyak kontroversi, ditantang oleh orang-orang yang ada di luar agama Islam, tapi beliau tidak peduli karena beliau menuliskan fakta sejarah yang terjadi. Yang beliau tulis di dalam bukunya adalah dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah, nomor 1 dia tuliskan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang sholat Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang beragama Yahudi. Beliau lahir di Amerika Serikat, New York, bernama Michael Hart. Seorang fisikawan, seorang yang meneliti alien dan juga meneliti benda-benda yang ada di luar angkasa, termasuk bulan. Pada tahun 1975 beliau menulis sebuah buku. Buku yang beliau tulis berjudul 100 Ranking of the Most Influential in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh selama dunia ini terbentang. Di sepanjang sejarah beliau menulis buku dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia ini. Yang paling mengejutkan umat Islam, beliau seorang yang beragama Yahudi, bukan Islam, dan beliau tinggalnya di Amerika Serikat, New York. Tapi dalam bukunya, walaupun banyak kontroversi, ditantang oleh orang-orang yang ada di luar agama Islam, tapi beliau tidak peduli karena beliau menuliskan fakta sejarah yang terjadi. Yang beliau tulis di dalam bukunya adalah dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah, nomor 1 dia tuliskan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di urutan pertama dalam buku yang dia tulis, orang yang paling berpengaruh di atas dunia ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan yang menulis itu orang Islam, wajar, karena itu nabinya. Andaikan orang yang menulisnya itu ada di Arab Saudi, wajar, karena itu tempat kelahiran Nabi. Tapi ini orang yang beragama Yahudi dan tinggal di New York, tapi dia menceritakan bahwa orang nomor satu di atas dunia ini yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar dia letakkan Nabi Muhammad berada di urutan pertama dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Karena memang keberadaan Nabi Muhammad datang ke dunia ini merubah hampir sepertiga dari dunia ini. Islam datang dengan dia bawa agama Islam itu dengan kasih dan sayang, dengan kelemah lembutan, dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang bersih dari segala sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang dia bawa adalah agama Islam, agama yang penuh dengan kelemah lembutan, agama yang saling mencintai, agama yang penuh kasih sayang datangnya dari Allah yang Rahman dan Rahim, agama yang dia bawa saling mencintai dan dibawa dari Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Tentulah Nabi Muhammad membawa agama ini dengan kasih dan sayang, dengan kelembut lembutan, dengan cinta dia kepada manusia, dengan akhlak dia yang mulia, yang baik. Dia sentuh manusia ini tepat di lubuk hatinya yang paling dalam. Nabi Muhammad datang tidak membawa sebilah pedang. Andaikan ada orang Arab Saudi yang tidak waktu itu mau masuk Islam akan dipancung oleh Nabi. Tidak, Nabi membawa agama Islam ini penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang. Karena yang dia bawa adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang, rahmat bagi umat yang ada di atas muka bumi Allah ini. Dia tidak membawa bela tentara yang banyak, dia tidak membawa dengan kekuatan yang gagah perkasa. Dia orangnya lembut, halus, perasaannya penuh dengan cinta dan kasih kepada manusia, tidak pernah memiliki rasa dendam, iri dan dengki kepada siapapun. Itulah sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang setiap kali Nabi lewat di depan rumahnya menuju masjid, dia lempar dengan kotoran kuda dan unta. Setiap hari dia buat macam itu. Setiap Nabi lewat, dilempar dengan kotoran. Besok lewat lagi, dilempar lagi dengan kotoran. Hari ketiga lewat lagi, dilempar dengan kotoran. Tapi sekalipun Nabi tak pernah membalas. Nabi tidak pernah marah, apalagi untuk berniat membalasnya. Nabi tetap berlemah lembut dengan orang yang melemparnya. Di hari keempat, lemparan itu sudah ditunggu Nabi, tapi ternyata tak ada datang. Nabi bertanya kepada sebelah rumahnya, tetangganya, mana orang yang biasa melempar saya dengan kotoran? Kenapa hari ini dia tak melempar saya? Saya sudah siap menunggu, mana lemparan itu? Kata tetangganya, orang yang setiap hari melempar Muhammad sedang terbaring lemah kaku tiada daya di atas ranjang tempat tidurnya. Dia lagi sakit wahai Muhammad. Tanpa jedah lagi, tanpa waktu yang panjang, Nabi langsung masuk ke rumahnya. Nabi jenguk dia yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Kalau ingin membalaskan dendam, mudah bagi Nabi membalaskan dendam kepada orang yang sedang sakit, lemah di atas tempat tidur. Tapi apa yang terjadi? Nabi menjenguk seperti menjenguk sanak saudaranya ketika sakit. Berurai air mata orang itu melihat Nabi Muhammad menjenguknya, tidak membalaskan apapun, tidak membawa pedang ingin memancung lehernya di atas tempat tidur dia terbaring. Tapi Nabi Muhammad datang dengan kelemah lembutan. Dan yang membuat lebih sedih lagi, belum ada sanak saudaranya, tetangganya yang datang menjenguk dia sakit.
kecuali yang paling pertama menjenguk dia sakit adalah orang yang dia lempar dengan kotoran setiap hari. Lembut hatinya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ketika perang pecah antara Madinah dan Makkah, maka paman Nabi yang bernama Hamzah terbunuh dalam keadaan yang sangat hina dan keji. Ditusukkan tombak dari leher mulutnya, tembus ke lehernya terus sampai ke bawah selangkangannya. Begitu kasarnya orang kafir Quraisy membantai Hamzah karena tak dapat membalaskan dendam kepada Muhammad, maka pamannya mereka habisi dengan cara yang paling keji. Dan terakhir kepalanya, badannya dibelah dua. Maka ada seorang wanita yang paling sakit hati, yang paling benci kepada Islam dan kepada Muhammad, bernama Hindun. Hindun memakan jantung Hamzah mentah-mentah karena saking dan sakitnya hatinya kepada Muhammad SAW. Lalu ketika Makkah ditaklukkan oleh Nabi dengan bala tentaranya, maka hari itu semua manusia, semua umat Islam akan mencap bahwa Nabi pasti membalaskan dendamnya karena jantung pamannya dimakan mentah-mentah oleh perempuan yang bernama Hindun. Ketika Hindun dengan rombongannya sudah dikepung oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah berlutut di depan Nabi karena sudah mengakui kekalahannya. Semua sahabat menganggap pasti Nabi akan membelah badan Hindun dan memakan jantung Hindun untuk membalaskan dendam pamannya. Tapi apa kata Nabi? Haza yaumur rahman. Wahai manusia, hari ini adalah hari berkasih sayang. Maka semua tawanan kota Makkah akan kita lepaskan selayaknya manusia yang wajar, termasuk Hindun. Geram hati sahabat, geram bergetar tangan Umar bin Khattab memegang pedang karena sakit hatinya. Tapi begitulah Nabi Muhammad, dia tidak punya dendam. Dia datang dengan halus perasaannya, tidak memiliki sifat hasud dan dengki di dalam hati yang beliau bawa. Dia datang dengan rahmah, kasih dan sayang. Dia datang dengan cinta. Berapa banyak orang yang masuk Islam bukan karena kekerasan, tapi karena kelemah lembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah Nabi Muhammad, karena memang dia diutus untuk menyebarkan agama Allah yang penuh kasih dan sayang ini. Maka wajar dunia ini dirubah, namanya dikenal di mana-mana, karena dia adalah makhluk yang paling sempurna. Hari kelahirannya tepat pada hari ini, kita berada di bulan Rabiul Awal, hari kelahiran beliau, hari yang paling bersejarah. Seakan-akan dunia bergejolak menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Malik dalam sejarah tidak pernah tersenyum dalam hidupnya, apalagi tertawa. Dia tidak pernah tertawa dan tersenyum. Tapi di hari kelahiran Nabi, dia tersenyum karena saking dan gembiranya lahir seorang makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Abu Jahal, paman Nabi, tidak masuk ke dalam Islam, mati dalam keadaan kafir, menentang agama Islam dan menentang Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal yang berbahagia, yang senang dan gembira ketika aku dilahirkan, azabnya diringankan Allah setiap hari Senin. Orang yang tidak Islam saja diberikan Allah kemuliaan pada hari yang dia senang menyambut Nabi, apalagi kita umatnya. Dia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia di atas dunia ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, lalu Nabi Adam mulai membuka kelopak matanya. Yang pertama dilihat oleh Nabi Adam adalah tiang ars sebelah kanan. Di situ tertulis lafaz Allah yang sangat luar biasa besarnya. Lalu dia lihat tiang ars sebelah kiri. Dia tampak di tiang kiri itu tertulis nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam dicampakkan dengan Hawa ke atas dunia, Nabi Adam bersujud di hadapan Allah selama 40 tahun lamanya, meminta ampun, tapi Allah belum mengampuni dosanya. Terakhir Nabi Adam
bertawasul, memakai kemuliaan Nabi Muhammad, minta ampun kepada Allah, maka seketika Allah ampunkan dosanya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan tak tahu, tapi Allah ingin tahu kenapa Adam menyebut nama ini. Wahai Adam, tadi engkau berdoa minta ampun kepadaku memakai nama Muhammad. Memangnya engkau kenal dengan nama Muhammad? Memangnya engkau tahu siapa itu Muhammad? Memangnya engkau pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kata Nabi Adam, aku tak tahu yang punya nama ya Allah. Aku tak tahu siapa yang nama Muhammad. Aku belum pernah berjumpa dengan yang nama Muhammad. Tapi aku yakin dan percaya ya Allah, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling mulia di sisimu, karena namanya bersanding dengan namamu di tiang arsy yang paling mulia. Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini agama yang penuh cinta dan kasih ini dibawa oleh orang yang penuh dengan kelemah lembutan, maka terjadilah Islam. Kita berada dalam keadaan Islam. Islam artinya selamat. Orang yang Islam adalah orang yang selamat, selamat dunia dan akhirat, karena dia mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diutus untuk menyempurnakan akhlak kita manusia. Hari ini berapa banyak akhlak kita yang rusak? Hari ini berapa banyak generasi muda kita yang hancur karena akhlak yang tak sempurna. Nabi diutus, diutam mimma kalimat akhlak. Dia diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu sebelum Islam datang, dulu sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, bangsa itu disebut dengan bangsa jahil. Jahil bukan tak pandai membaca dan berhitung. Jahil bukan tidak pandai dalam bidang ekonomi, tapi dia jahil dalam akidah. Dia tak tahu mana yang mesti disembah. Akhirnya dia sembah batu, kayu, pokok, lembu dan lain sebagainya. Dia sembah. Tapi Nabi Muhammad datang dengan membawa akidah yang lurus, akhlak yang mulia. Dia datang untuk menyempurnakan akhlak itu. Tapi hari ini akhlak itu yang sudah hilang. Anak-anak kita tidak lagi punya rasa segan kepada yang lebih tua, tidak lagi punya rasa cinta dan kasih kepada yang sama, dan tidak membelas kasihan kepada yang lebih kecil. Itulah akhlak sebenarnya. Nabi Muhammad mengajarkan kita berakhlak. Banyak manusia yang kalau ibadahnya bertumpuk, kalau buku catatan amalnya banyak, luar biasa baik, sedekahnya luar biasa, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi akhlaknya kena. Akhlaknya tak baik kepada tetangganya, akhlaknya tak baik kepada sahabatnya, akhlaknya tak baik kepada orang yang ada di sekitarnya, dengan sanak familinya, dengan handai tolannya, maka ibadah itu tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Percuma sholat, percuma zakat, percuma sedekah yang banyak, tapi akhlak tingkah lakumu tak baik kepada sesama manusia. Itulah gunanya hablum minallah, mesti baik, dan hablum minannas, mesti jauh lebih baik. Kenapa? Karena ibadah mesti dibarengi dengan akhlak yang mulia. Maka dia datang membawa akhlak, maka contohlah akhlaknya. Tanamkan dalam diri kita akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia kita selamat dengan akhlak, di dunia kita mulia dengan akhlak, di dunia orang dihargai, kita dihargai oleh orang karena akhlak. Kalau orang dihargai karena kekuatannya, tentulah gajah lebih dihargai orang karena dia lebih kuat. Kalaulah manusia itu dihargai karena pekerjaannya, dia rajin, tentulah orang lebih rajin, lebih menghargai kerbau di sawah, yang lebih kuat membajak sawah. Tapi manusia dihargai bukan karena itu, bukan karena otak, bukan karena akhlaknya, bukan karena perilakunya, tapi manusia dihargai karena tindak tanduk perilakunya yang lebih baik dari manusia yang lain. Maka akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita agar mendapatkan keselamatan di dunia dan nanti di akhirat kelak. Dengan akhlak itu juga, cinta kepada Nabi itu juga yang mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad dan menyatukan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.